Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngulik, ngobrol urusan lingkungan. Podcast yang akan membahas terkait dengan isu dan solusi lingkungan secara santai namun mendalam. Saya Ana Nasana, dosen Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, akan menemani para teman ngulik untuk eksplorasi isu-isu penting yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tentunya perlindungan lingkungan kita. Hari ini kita akan mengulik topik yang sangat menarik. Dan saya sangat bersemangat karena di sini saya tidak sendiri. Dalam episode kali ini saya mengundang narasumber kita dari salah satu dosen Universitas Islam Indonesia dari Prodi Teknik Lingkungan, yaitu Bapak Adam Rusnugroho. Selamat datang Bapak Adam. Ya, Mbak Ana, terima kasih. Terima kasih telah berkenan hadir menjadi narasumber kita di episode kali ini di podcast Ngulik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam Bapak Adam, saya punya pantun terlebih dahulu. Oke, jalan-jalan ke hutan belantara. Jangan lupa bawa bekal makanan. Mari kita kenal narasumber kita, biar obrolan makin seru dan penuh wawasan. Mantap. Oke. Baik, para sobat ngulik atau para teman ngulik gitu ya. Jadi Pak Adam Rusnugroho ini merupakan salah satu dosen di TLUI yang sudah mengabdi ya sejak tahun 2015. Begitu ya Pak ya? Betul, 2015. Dan sudah menyelesaikan studi S3-nya di Gifu University di Jepang. Kok tahu? Oke. Banyak sekali. Ya. Jadi Bapak Adam ini memiliki keahlian di bidang sumber daya air, hidrologi dan juga pemodelan lingkungan. Mungkin untuk lebih dekat dengan para audiens kita di YouTube, boleh sapa-sapa dulu Pak untuk para teman ngulik di YouTube ini. Oke. Teman ngulik, assalamualaikum. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ya. Saya pakai bahasa Jepang karena ini baru pulang dari Jepang. Tapi ya udah 2 tahun sih, tapi masih ada ya, masih kebawa sedikit gitu. Watashi wa Pak? Watashi saya. Ya. Sudah. Oke, mungkin gitu ya Pak. Jadi Bapak Adam itu baru selesai kuliah di Jepang 2 tahun yang lalu. Oke, tapi mungkin kita cerita kilas balik dulu ya, sebelum menjadi seorang dosen gitu. Mungkin boleh diceritakan Pak dulu S1, S2 sampai S3 ini gimana perjalanannya gitu. Ya. S1 dan S2 saya dulu dari lulusan Teknik Lingkungan juga, Mbak. Tapi di ITS, bukan di UII ya. Di ITS dulu saya dari 2008 ya kuliah di S1 di Teknik Lingkungan ITS, lalu setelah itu lulus 2012 langsung dulu ada beasiswa buat fresh graduate gitu. Jadi langsung 2012 langsung di S2 di Teknik Lingkungan ITS juga. Tapi setelah itu saya di UII dan diminta untuk S3 juga 2018 di Gifu University. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, apa yang alasan gitu ya memutuskan Bapak untuk berkuliah di jurusan Teknik Lingkungan? Apa gitu Pak yang menarik dari TL itu? Ini agak personal juga bagi saya ya. Karena dulu tuh saya pernah baca ini ya, saya suka baca komik dulu ya, baca manga dari Jepang itu, dan alhamdulillah S3-nya jadi ke Jepang gitu. Nah, itu dulu ada satu komik menarik ya, bukan tentang lingkungan sebenarnya, tapi saya suka yang tentang orang-orang berkekuatan gitu ya. Nah, satu saat itu di satu komik itu dia punya kekuatan mengubah sampah jadi pohon gitu ya. Wow. Wah, itu sangat menarik ya. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan bakat itu. Lalu selain itu yang kedua, saya melihat di perkotaan itu air sungai itu seringkali kan kotor ya. Itu sangat kontras dengan cerita-cerita orang tua kita zaman dulu yang kalau di desa itu sering berenang di sungai. Nah, saya juga ingin tuh gimana ya rasanya berenang di sungai gitu ya. Jadi saya punya motivasi di situ, lalu masuklah ke Teknik Lingkungan untuk bisa menemukan nanti barangkali apa ya, pertemuan sesuatu, mungkin cairan yang bisa menjernihkan sungai gitu. Lalu setelah Bapak masuk TL ini, apakah menjawab gitu dari keresahan Bapak yang dulu itu? Apa yang dipelajari di TL itu gitu Pak? Ya, kurang lebih ya sama yang agak mirip gitu ya dengan yang saya bayangkan. Tapi
nggak seperti saya langsung bisa menemukan itu juga ya, apa, nggak Iya. ada cairan jernih yang bisa langsung, membersihkan air sungai gitu, nggak ada. Tapi kita harus, melihat cara pengelolaannya, dilihat dari kualitasnya seperti apa, dilihat bagaimana pengelolanya gitu ya, dan bagaimana cara mengolahnya. Nah di situ, eee, saya juga menelusuri gitu ya, bahwa ternyata, di teknik lingkungan itu kita belajar nggak hanya tentang air gitu ya. Walaupun, Betul. motivasi saya pertama tentang air. Nah, ternyata juga kita belajar tentang bagaimana pencemaran-pencemaran di lingkungan. Ya, selain juga tentang pencemaran air, juga kita belajar tentang pencemaran udara dan juga ada, pencemaran tanah juga gitu ya, atau Iya. tata guna lahan, tanah gitu ya, pengelolaan sumber daya lahan. Nah, seperti itu, jadi, eee, mirip ini, apa, elemen-elemen gitu ya, kita mengendalikan elemen seperti di Avatar itu ya. Avatar, betul, Pak. Oke. Jadi ada air, ada udara ya, ada tanah, dan, mungkin apinya ini yang agak agak beda gitu ya. Iya, gimana Pak seorang teknik lingkungan Eee, ini bisa mengendalikan api gitu, Pak? ada juga sih sebenarnya tuh ya, tapi Oh. nggak eksplisit aja Mhm. kelihatannya. Kan ini misalkan pencemaran udara itu ya, pencemaran udara itu kan, ada asap ya, biasanya Iya. karena sumbernya dari asap. Asap itu kan juga karena pembakaran gitu Iya, ya, betul. banyak terjadi karena pembakaran. Ada pembakaran suatu material, suatu zat, sehingga nanti sisanya dia menjadi, apa, jadi pencemar udara gitu ya. Nah, kalau pembakarannya nggak sempurna terutama ya, nanti dia akan menjadi pencemar udara. Lalu yang kedua, dari sisi ini, ternyata di teknik lingkungan itu ilmunya juga, campuran ya, campuran gitu, tidak hanya dari, kalau air, udara itu kan kayaknya kimia gitu ya, Mhm. heeh. Selain itu juga ada biologi gitu ya, dan juga ada, teknik sipil juga, lalu ada juga tentang K3 gitu. Oh. K3 itu tahu Mbak? Apa? K3 apa tuh, Pak? K3 itu Keselamatan keselamatan, kerja? Apa iya, ya? Oh, keselamatan dan kesehatan kesehatan kerja. kerja. Kan Oh, K-nya iya. 3 tuh, Ya. keselamatan, kesehatan, kerja, ya. Nah, di K3 itu ternyata kita juga belajar tentang, eee, tanggap darurat ya, Mhm. terkait dengan tanggap darurat itu salah satunya, bencana kebakaran, ya. Mhm. Kebakaran kan ini artinya, harus tahu gitu ya prinsip, apa, bagaimana cara mengendalikan api. Ya, betul. Kalau nggak tahu cara api ini bagaimana dia bisa hidup, bagaimana bisa mati, prosesnya seperti apa, ya kita nggak bisa ini, nggak bisa matiin api waktu ada kebakaran, Mhm. gitu Mbak. Jadi, apa, proses-prosesnya itu kita harus tahu, ya. Oke, betul, Pak. Hmm. Jadi kalau kalau dokter itu kan biasanya mengobati manusia. Nah, apakah dokter kita sebagai Ya, environmental ya, engineering, apakah kita juga ya, dokter ya, tapi ya. dokter lingkungan? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Iya, saya suka sekali itu ya, apa, analoginya itu ya, karena apa, kalau jurusan yang di luar teknik itu, Mhm. apa, buat menyembuhkan penyakitnya Mhm. itu harus ke dokter ya, dari Iya. fakultas kedokteran gitu ya. Kedokteran juga ada kedokteran manusia, kedokteran hewan gitu ya. Nah, di bidang teknik yang jurusannya sangat mendekati dengan kedokteran itu teknik lingkungan gitu. Iya, betul. Karena teknik-teknik yang lain itu, pada umumnya hanya memproduksi barang manufaktur gitu ya, elektro, mesin, teknik sipil, itu kan memproduksi barang kan. Nah, dari sisi produksi atau kita sebut juga pembangunan ya, kalau di sisi Indonesia gitu ya, negara gitu kan, pembangunan. Industri-industri itu kan, memutar ekonomi kita, lalu dia membangun negeri kan, Iya. ada keuntungannya dari situ. Nah, di sisi lain, di situ ada, produk sampingannya, yaitu pencemaran itu tadi gitu Iya. ya, pencemaran dari sisi air, dari sisi udara, dari sisi tanah, dan lain sebagainya. Dan di situ ya kita, itu anggapannya sebagai penyakit, penyakit bagi bumi gitu ya, bagi bumi, bagi lingkungan hidup. Yang kita di teknik lingkungan berperan jadi dokter gitu ya. Dokter ya, Pak. Di situnya dokter bagi bumi kita, dokter bagi alam kita gitu. Karena kita tahu sekarang dunia ini semakin maju, semakin ke depan gitu, semakin Hmm, rusak, betul ya, Pak, ya? Jadi mungkin betul. kalau kita jadi seorang teknik lingkungan yang kuliah di jurusan teknik lingkungan itu bakal membuat dunia ini menjadi lebih baik mungkin gitu ya, Pak? Insya Allah ya. Amin. Oke, mungkin, terkait dengan jurusan Hmm, dan mahasiswa yang kuliah di
TL maupun yang calon mungkin mahasiswa baru yang akan kuliah di TL UII, itu kan pasti kedepannya memikirkan terkait dengan prospek kerja ya Pak ya. Oh Nah, ya, ya. untuk TL ini, khususnya TL UII, itu bagaimana gitu prospek kerja kedepannya? Apakah ya seperti apa Pak? Prospek kerja ya, Ya. prospek kerja ini sebenarnya sangat ini banyak yang nggak tahu gitu ya. Iya. Banyak nggak tahu karena teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro itu lebih mudah dibayangkan gitu ya. Iya. Oh, teknik sipil nanti jadi kontraktor, jadi pembangun ini ya, bisa masuk di kementerian besar seperti pekerjaan umum. Nah, lalu elektro nanti bisa BUMN, masuk di PLN, masuk di mana gitu ya. Nah, teknik lingkungan itu ngapain gitu ya. Nah, ini tadi mungkin kita harus saya cerita sedikit mungkin ya Iya, tentang boleh. sejarahnya teknik lingkungan. Ini teknik lingkungan itu seperti yang saya bilang tadi itu gabungan dari beberapa apa ya bidang atau penjurusan gitu ya. Sebenarnya dulu anaknya teknik sipil. Ya. Oh. Teknik sipil itu ada keluar sebagai teknik penyihatan. Nah, dulu awal mula teknik lingkungan itu teknik penyihatan. Teknik penyihatan itu artinya sanitasi lingkungan. Nah, di situ ada pengolahan air limbah, ada sanitasi masyarakat juga mungkin ya. Nah, di situ lalu berkembang jadi teknik lingkungan. Di situ ada bercampur, ada bidang biologi, kimia gitu ya, masuk di situ. Dan di industri ternyata kita nanti prospeknya kita bisa kalau bidang ini ya konsentrasi ilmunya sebenarnya itu kita bisa bagi secara garis besar jadi dua ya. Yang pertama tentang sisi manajemen lingkungan ya, yang ngurusin tentang tadi pencemaran dan sebagainya. Dan yang kedua itu infrastruktur lingkungan. Infrastruktur lingkungan ini yang tadi awal mula dari sipilnya tadi itu. Jadi ini kalau mau teman-teman yang tertarik tentang teknik sipil tapi nggak mau terlalu sipil banget ya itu di teknik lingkungan bisa gitu ya. Teknik lingkungan ini ngurusi bangunan-bangunan juga tapi bangunan untuk pengolahan atau apa ya fasilitas sanitasi lah. Sanitasi itu bisa persampahan ya, bisa pengolahan air. Pengolahan air pun ada dua, pengolahan air minum, pengolahan air limbah ya. Nah, terus ada juga pengolahan air hujan juga gitu ya, untuk drainasenya seperti apa gitu ya, biar nggak banjir. Nah, jadi agak mirip sipil. Jadi gabungan antara teknik sipil, biologi, kimia, nah seperti itu, Mbak. Nah, dari sini kita sebenarnya prospeknya sangat luas gitu. Saya mau bilang seperti itu. Di industri, oh tadi ada satu lagi, saya lupa. Ada K3 juga gitu masuk. Iya. Nah, di industri itu sering digabungkan K3 dan lingkungan departemennya gitu ya. K3 dan lingkungan atau K3L gitu ya. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya kita sering sebut sebagai Health, Safety and Environment. HSE apa ya? Ya, HSE, HSE dong Oh berarti. iya, HSE. Ya, itu ya. Karena berkaitan gitu ya. K3 juga seringkali karena tadi berhubungan dengan apa ya? Kesehatan orang gitu ya, tentang limbah berbahaya, terus juga bahan berbahaya, lalu juga tentang udara itu juga dilihat juga di K3. Jadi agak mirip dengan lingkungan. Jadi seringkali digabungkan gitu ya di satu departemen. Nah, jadi biasanya dicari teknik lingkungan nih. Jadi teknik lingkungan itu bisa masuk ke industri-industri besar gitu ya. Bahkan banyak lulusan teknik lingkungan itu masuk di apa ya pertambangan, perminyakan itu banyak gitu. Ya karena memang sekarang itu yang orang lingkungan itu dibutuhkan karena untuk infrastruktur yang lebih berkelanjutan begitu ya Pak? Iya, itu salah satu kata kuncinya juga ya. Di setiap negara itu diminta untuk membangun secara bertanggung jawab dengan menyeimbangkan antara pembangunan dan penyediaan sumber daya alam. Karena untuk bangun kan butuh sumber daya alam ya Mbak, Iya betul. ya kan? Nah, butuh air, butuh tanah, butuh udara. Ya. Dari situ kalau nggak dipikirkan nanti dia hanya pakai saja gitu ya. Itu habis nanti sumber daya alamnya gitu ya, termasuk air tadi ya. Nah, sehingga ada yang namanya sustainable development ya, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana kita membangun terus menerus membangun, industri-industri tetap ada, tapi sumber daya alamnya ya, misalkan sumber airnya, terus sumber tanahnya, vegetasinya, keanekaragaman hayatinya itu tetap
dijaga, dikonservasi gitu ya. Agar kita bisa ambil terus nanti lama-kelamaan. Nah, di jangka panjang kita bisa masih dapat stok supply sumber daya alam tadi gitu ya. Buat anak cucu kita kan. Iya, Ya. betul. Kita bukan kita ya. Oke. Ya, jadi memang prospek kerja di anak teknik lingkungan itu sebenarnya luas sekali. Bisa di industri, di kementerian pun bisa, Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Pak. Iya, betul. Terus Kementerian Lingkungan, kemudian Kementerian PU juga bisa PU gitu ya. bisa. Sama seperti teknik sipil ya, buat lahannya basah lah istilahnya. Iya, Kalau zaman betul. sekarang ya, basah itu artinya menguntungkan lah gitu ya. Konsultan bisa, HSE bisa. Pokoknya banyak lah. Jadi prospek kerja di teknik lingkungan itu sangat luas gitu. Oke. Banyak lulusan kita juga yang ini Mbak, Di yang mana? bikin perusahaan sendiri. Bikin Iya. konsultan tuh kan bikin perusahaan sendiri Iya. gitu ya. Itu tentang konsultan itu ya, konsultan untuk membuat dokumen analisis dampak lingkungan, AMDAL. Itu kan penting. Itu kalau orang-orang industri-industri itu mau bikin usaha baru, bikin bangunan baru, bikin mall, bikin hotel, kan perlu izin itu Mbak. Iya, betul, izin lingkungan. Itu nilai proyeknya juga lumayan tinggi itu. Gitu. Lumayan itu jadi konsultan itu. Iya, Kaya-kaya. betul. Ya, menarik memang ya Pak. Apalagi kalau misalkan lebih menarik kalau teman-teman semua berkuliah di teknik lingkungan UII gitu. Oke, mungkin saya balik lagi ke keahlian Bapak gitu, bidang keilmuan Bapak yang digeluti selama ini di bidang sumber daya air, hidrologi, dan juga pemodelan lingkungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ya Pak, kenapa gitu Bapak ini tertarik di bidang-bidang tadi itu? Yang mana dulu nih? 3 skop itu. 3 air kan, yang lebih ke air. Air ya. Tadi kan saya udah cerita ya. Saya dulu terkait dengan sungai gitu ya, inginnya gitu. Ya alhamdulillah ya, karena saya afirmasi terus mungkin ya, karena itu waktu tugas akhir S1 saya itu ternyata saya juga ya apa ya, nasib atau takdir mungkin ya yang mengarahkan saya untuk ke situ dulu. Dulu dosen saya itu dosen yang nggak banyak, dosen pembimbing ya, dosen pembimbing tugas akhir saya dulu. Teman-teman saya itu satu angkatan nggak ada yang ambil pembimbingan beliau gitu ya. Kenapa Pak? Cuma saya yang mau. Ya nggak tahu juga gitu. Tapi saya aja yang masuk gitu. Dan topiknya memang saya beda sendiri dari yang lain. Nah, itu pemodelan kualitas air. Ya. Kualitas air sungai. Ya, jadi tetap balik lagi ke sungai gitu ya. Nah, dan itu saya memprediksi kan kalau dari kalau dari ada air limbah masuk ya, ke sungai, nanti di akhirnya nanti itu konsentrasi parameter pencemarnya perubahannya seperti apa ya. Apakah naik, turun ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ saya tertarik karena awalnya sebenarnya saya selain teknik lingkungan juga agak ingin informatika dulu. Jadi ngotak-ngatik software kan, ngotak-ngatik software saya suka waktu itu. Jadi masuklah saya itu pemodelan gitu, lingkungan. Ya. Dan khususnya tentang air, kualitas air sungai. Waktu S2 ternyata saya juga masih nerusin gitu ya. Tapi dari sisi agak beda modelnya, model statistik agak beda. Tapi tetap model buat kualitas air sungai juga dulu. Lalu waktu S3 saya agak terpengaruh dengan di kampus UII ini kan. Gimana Pak? Artinya ternyata ini ya kan kalau kita belajar di ini kan perlu ada tentang hidrologi ya, tentang air. Ya. Nah, di hidrologi nih bidangnya kok sepertinya tidak baru kan. Kalau kita lihat seniornya itu yang di sini ada Prof Widodo ya. Prof Widodo itu yang hidrologinya. Nah, Prof Widodo ini kok nggak ada penerusnya sepertinya gitu ya untuk yang fokus di hidrologi. Ya, kira saya selain dari awalnya kualitas air juga terkait dengan kuantitas air gitu. Tentang hidrologinya ya. Lalu di S3 akhirnya saya belajar tentang hidrologi, tentang air itu, tentang jumlah air. Ya, begitulah ceritanya kurang lebih. Menarik ya Pak kalau berbicara tentang air gitu ya Pak. Dan saya juga spesifikasinya juga kan di udara gitu. Kalau misalkan berbicara tentang air dan udara, kedepannya itu pasti akan selalu diperhatikan dan akan menjadi pusat perhatian. Karena kan kalau ada pencemaran di air ataupun di udara, dan itu akan mempengaruhi ke kehidupan di sekitarnya, ke manusia, lingkungan, dan yang lainnya. Jadi kita sebagai ahli air mungkin, dan saya ahli udara, amin. Punya tugas untuk bisa menyelesaikan pencemaran yang ini agar nanti kedepannya Indonesia khususnya akan lebih baik. Insya Allah. Ya.
Oke, mungkin itu ya terkait dengan bahasan teknik lingkungan. Sekarang kita move nih Pak ke pembahasan kira-kira kasus apa gitu yang sekarang yang lagi hype atau lagi in gitu terkait dengan lingkungan ini. Yang lagi hype apa ya? Sekarang itu mungkin mikroplastik, Mbak. Oh, betul. Mikroplastik. Mikroplastik pernah dengar nggak? Betul, karena ya sering Pak, karena saya dan juga teman-teman teman ngulik apakah tiap hari pakai plastik? Apakah mikroplastik itu sumber dari plastik-plastik yang kita gunakan itu Pak? Dari Iya, jajan-jajan, iya. dari Aprilindo, itulah Pak. Iya, iya. Mikroplastik itu sebenarnya bukan masalah hanya di teknik lingkungan gitu ya, Mm-mm. bukan masalah di lingkungan. Dia bisa masuk ke tubuh manusia juga kan. Mm-mm. Nah, ini masalah kesehatan jadinya. Jadi di bidang kesehatan, kedokteran dan kesehatan itu juga menjadi hal yang diperhatikan juga. Dan ini di berbagai aspek lah gitu ya. Sekarang Mm-mm. udah banyak. Nah, tapi yang menarik gitu ya, bagaimana plastik ini bisa tersebar gitu ya Iya. di media lingkungan. Nah, dan tentunya kalau sudah tersebar di media lingkungan, jadi banyak yang terkena pengaruhnya, nggak hanya manusia, tapi juga sumber daya alam kita, hewan, tumbuhan. Hewan tumbuhan kan sumber daya alam kita yang kita ambil konsumsi sehari-hari dari sana gitu Iya, kan. betul. Kita makan daging hewan, kita makan sayur-sayuran. Nah, kalau mereka udah tercemar mikroplastik, kita makan makanan kita berarti Mm-mm. sudah tercemar semua kan ya, Mbak. Jadi sebenarnya multisektor ya. Nah, di bidang teknik lingkungan, kita mengidentifikasi jumlah konsentrasi mikroplastik yang ada di media lingkungan. Artinya di air, ya, Mm-mm. di udara, ya, di tanah, ya. Kita identifikasi itu. Penelitian di teknik lingkungan ini juga udah mungkin 5 tahun terakhir lah kita bisa sebutkan itu mulai berfokus juga pada mikroplastik. Mikroplastik itu kan eh, plastik yang ukurannya sangat kecil, ya, ukurannya di bawah 5 mikrometer, ya, itu eh, dengan ukurannya sangat kecil itu maka dia berpotensi bisa masuk ke bagian tubuh manapun gitu ya. Bahkan ada riset dari lembaga 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 pemerhati lingkungan ya di Surabaya itu di Gresik itu dari Ekoton ya, itu dia sudah meneliti banyak sekali mikroplastik yang sudah masuk di organ-organ tubuh manusia gitu ya. Bahkan mereka sering jadi yang pertama gitu ya untuk meriset mikroplastik yang ada di mana gitu ya. Terakhir itu ada di otak. Wow. Bagaimana bisa sampai ke otak itu Pak? Ya gitulah, kita juga nggak tahu kan, kita Karena mungkin saking kecilnya itu ya Pak. Mm. betul. Jadi masuk bisa saking kecilnya mungkin terhirup oleh kita atau masuk ke makanan kita ya, kita nggak tahu. Jadi masuk beredar di tubuh kita, sudah ada di otak, itu sudah sangat mengkhawatirkan kan. Nanti otak kita jangan-jangan berubah ya, pemikiran kita berubah jadi plastik-plastik. Ya betul juga. Tapi kalau misalkan dilihat dari prosesnya, kan kita tahu plastik itu utuh seperti itu ya Pak. Dia bisa menjadi mikro itu dari proses apa Pak? Apakah fotodegradasi kah ataukah proses lainnya? Gitu. Iya, terdegradasi ini ya, betul ya, mikroplastik itu kan tadinya dari plastik besar, Mm-mm. makroplastik ya. Ya, lama-kelamaan plastik itu kan terdegradasi gitu ya. Nah, karena ya berbagai proses fisik lah Iya. gitu ya. Ya nggak hanya proses fisik, mungkin proses kimiawi juga, proses yang lain juga bisa saja gitu ya. Nah, dari situ eh, nanti dia akan menjadi serpian-serpian yang lebih kecil, ya, lebih kecil, lalu nanti akan masuk ke tanah, terbawa udara, terus terbawa air, sehingga nanti tercemar di lingkungan. Nah, prosesnya mungkin ini kaitannya juga dengan kebiasaan manusia gitu ya. Mm-mm. Kebiasaan manusia yang paling berbahaya gitu ya. Paling berbahaya itu adalah terkait pengelolaan sampah kita. Pengelolaan sampah. Ya. Jadi ini banyak fokusnya kalau manajemennya mikroplastik itu ya berarti dari penggunaan sampah plastik Sampah kan, plastik. sampah plastik. Sama kita Mbak Mbak Ana sendiri setiap hari kalau belanja apa makanan gitu,
pakai plastik nggak? Tergantung belanja apa Pak. Kalau belanja yang besar-besar saya pakai tote bag gitu. Kalau misalkan makanan itu diminimalisasi pakai wadah makan gitu Pak. Iya, kalau Tapi bisa seperti itu ya, teman-temannya, teman-teman ngulik ya. Tapi sekarang kan pedagang pasti menyediakan ya itu ya, betul sekali Pak di menyediakan mana-mana. plastik, kresek. Dan ini juga sejalan dengan hasil penelitian kami di Teknik Lingkungan UI gitu ya. Ternyata ditemukan jenis plastik itu dari bahan yang ada dari kresek-kresek itu gitu ya. Dari kresek-kresek itu pembungkus makanan, dan juga ada dari itu foam, jenis plastik foam itu dari styrofoam. Oh, Pernah beli makanan yang ada styrofoamnya? iya. Wah, ada itu ya, sering ya. Nasi uduk lah, nasi kuning lah Oh kan, iya betul. ya kan. Bahkan lontong sayur pun pakai itu gitu ya. Kayaknya mungkin Indonesia, orang-orang Indonesia lebih tepatnya ini udah kebal gitu sama mikroplastik di tubuh kita. Apa gimana nih Pak? Iya. Soalnya kan mikroplastik pasti kan akan memberikan dampak buruk ke kesehatan kita gitu. Nah, kita sering terpapar, apakah kita semakin kebal dengan adanya mikroplastik itu yang masuk ke tubuh kita atau gimana? Sebenarnya mikroplastik Kebal itu nggak ya? Kalau itu kayak sama, kalau menurut saya sih ya, menurut saya sih kayak kita sama ke orang perokok itu. Oh, saya udah kebal kok ngerokok, nggak apa-apa, nggak kesehatan kita nggak Iya. apa, nggak apa-apa nih, saya ngerokok juga nggak apa-apa, nggak ada gejala kesehatan apapun gitu. Tapi kan itu belum aja gitu. Dia masih akan termanifest nanti lama kelamaan gitu. Sama seperti itu. Yang ke plastik juga mungkin bukan artinya kebal, tapi ya, mungkin sekarang belum terasa, tapi dalam jangka panjang itu masih ada sesuatu, apa ya, daya organ kita yang akan menurun. Ya. Oke. Jadi begitu ya teman ngulik. Jadi mikroplastik itu ada di mana-mana, ada di tanah, ada di air, ada di udara. Yang mana itu sulit terlihat oleh kacamata kita secara langsung gitu. Nah, tapi partikel kecil ini dia bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita khususnya karena dia bisa melalui media terhirup ataupun melalui makanan kita bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga memberikan dampak yang negatif seperti itu. Nah, kira-kira dari Indonesia sendiri, dari pemerintah Indonesia, apakah sudah ada kebijakan ataukah ya usaha untuk menangani permasalahan mikroplastik ini, Pak? Waduh, kalau Indonesia kebijakan itu masih sekarang belum ada. Oh, belum ada. Maksudnya kalau untuk mengendalikan pencemaran itu kan kita punya namanya standar baku mutu, ya, baku mutu kualitas air, baku mutu kualitas udara, ya. Itu baku mutu itu artinya seberapa banyak zat yang masuk ke dalam media lingkungan itu dibatasi gitu ya. Seberapa banyak maksimalnya gitu ya, untuk kualitas tingkat tertentu gitu ya. Oh, ini untuk peruntukan air yang dibuat masuk ke PDAM ya, air baku air minum, ini harus kelas 1 baku mutunya artinya zat organiknya harus seminimal mungkin ya, ada nilainya berapa gitu ya. Nah, harusnya kalau pemerintah sudah membuat pengendalian yang baik, berarti harusnya bikin juga tuh baku mutunya. Nah, sampai sekarang belum ada baku mutunya. Gitu. Oke. Mungkin nanti itu akan menjadi ya proses ataupun PR kita ataupun pemerintah Indonesia untuk bisa itu. Karena Bapak sudah pernah kuliah dan juga stay lama di Jepang gitu ya Pak. Mungkin apakah terkait dengan mikroplastik ini juga diperhatikan di Jepang? Karena saya tahu kan di Jepang kan minim sampah gitu, plastik apalagi. Itu bagaimana kira-kira? Apakah di sana juga ada mikroplastik? Ya ada juga. Oh, ada. Bukan minim plastik di sana, sama packaging iya. Bikin apa namanya, jualan makanan itu plastiknya double malah. Ya, tapi masalahnya di sana pengelolaannya memang baik gitu, artinya dipisah gitu ya, sudah dipisah untuk kertas sendiri, plastik sendiri, untuk sisa makanan sendiri, logam sendiri. Nah, itu kan ada prosesnya masing-masing. Tapi kalau dari jumlah plastiknya sendiri itu lebih banyak juga. Banyak gitu juga. Tapi mereka bisa mengelolanya dengan baik gitu ya Pak? Iya, pengolahannya ya, tapi tetap di lingkungan mereka ada juga, walaupun mungkin nggak sebanyak di Indonesia ya. Iya, tetap ada. Jadi salah satu dosen sensei gitu ya, kalau di sana itu panggilnya sensei gitu ya. Guru apapun itu disebutnya sensei. Gitu ya. Tingkatannya apapun disebut sensei.
Nah, itu salah satu sensei kami di Gifu University itu fokusnya di itu mikroplastik. Mikroplastik. Jadi ditemukan di situ ya, sudah banyak juga penelitian-penelitian tentang mikroplastik di seluruh Jepang juga, sudah ditemukan juga. Bahkan itu loh, sebenarnya Jepang itu katanya mengekspor sampah plastiknya Kemana, Pak? katanya sih ke Cina Gitu. gitu ya. Coba teman ngulik di ini apa? Bisa dicari Coba tahu cari ya. literatur ya. Apakah betul apa yang sudah di-statementkan oleh Bapak Adam? Kalau ada, coba nanti di komen di bawah YouTube Katanya ini. gitu sih ya. Begitu. Atau mungkin Indonesia itu juga ini sebenarnya masalahnya, dia mengimpor sampah plastik tuh, atau sampah lah, mengimpor sampah dari Eropa kalau nggak salah, atau Australia itu juga ada. Tapi yang kabar baiknya baru-baru ini katanya dari mana ya, kalau nggak salah Australia akan diberhentikan gitu ya. Menarik, nanti saya akan ulik informasi itu, Pak. Teman ulik juga jangan lupa untuk ulik itu ya. Oke, itu mungkin lanjutannya gimana mungkin kiranya langkah-langkah masyarakat ataupun saya gitu untuk bisa menangani agar tidak terkena mikroplastik ini. Gimana ya? Pakai masker kali ya. Susah sekarang memang ya. Karena ya polusi udara sekarang, karena yang susah itu di udara gitu ya. Kalau air kan mungkin kita nggak ini kan udah diolah gitu ya, kayak kita nggak minum. Nah, kalau udara kan kita hidup terus tuh. Iya, betul. Apalagi sekarang karena pengelolaan sampah. Ini lanjutan tadi ya, pengelolaan sampahnya. Ada satu yang belum saya sampaikan tadi. Sumber pencemaran udara tadi dari mana, Mbak? Saya tadi udah sampaikan. Masih ingat nggak? Yang mana, Pak? Sumber pencemaran udara itu dari proses pembakaran. Ya kan? Iya. Nah, masih banyak masyarakat di Indonesia, atau mungkin ya kalau kita lihat sehari-hari di Jogja ini lah gitu, itu setidaknya di Jogja itu ya, di kampung-kampung itu, bahkan mungkin nggak di kampung pun melakukan pembakaran sampah gitu ya. Ya, betul. Pembakaran sampah di rumahnya masing-masing gitu ya. Nah, itu karena masalah katanya kalau di Jogja itu kan tempat pembuangan akhir sampahnya, tempat pemrosesan akhir sampahnya itu penuh gitu ya. Nah, penuh kok bisa penuh gitu ya. Penuh berarti ada ya, itu pengolahannya perlu dikendalikan lagi kan ya. Nah, itu panjang lagi bahasanya itu. Nah, istilahnya tadi jadi orang karena penuh akhirnya bakar sendiri. Yang paling cepat kan itu gitu. Gimana lagi kita mau menyingkirkan sampah kita? Cara paling cepatnya dibakar. Nah, di antara sampah-sampah yang dibakar itu pasti kan ada plastik di situ. Karena ya sekarang zaman online juga, online shopping gitu ya. Online shopping itu kalau kita belanja pasti ada dibungkus plastik. Double lagi plastiknya kan. Ada bubble wrap, terus ada lagi kreseknya kan. Mana itu plastiknya yang kayaknya berbahaya itu ya, hitam-hitam kan itu. Iya, betul, Pak. Nah, itu. Jadi ya itulah ya, susah gitu ya untuk kalau kita mau menghindari itu. Yang kita bisa lakukan, kita ikut bantu mencegahnya gitu ya, mitigasi ya. Mencegahnya gimana, dengan cara ya, seperti Mbak Ana tadi gitu ya, kita belanja itu sebisa mungkin dikurangi penggunaan wadah plastiknya. Lalu kalau saya sendiri ya, saya bisa mungkin kalau bisa belanja offline gitu. Karena kalau di Jepang tuh malah menarik. Kalau Jepang saya nggak khawatir karena dikirimnya nggak plastik, kardus ya. Kardus. Biasanya kardus, apalagi di Amazon tuh ya, enak tuh. Pasti kardusnya pun nanti didaur ulang. Berarti memang balik lagi ke kesadaran masyarakatnya sendiri, kesadaran diri kita sendiri untuk tidak atau stop penggunaan plastik, begitu mungkin ya, Pak. Yes. Oke, mungkin terakhir nih, Pak. Dengan semakin maraknya kasus mikroplastik dan plastik pun ya di Indonesia maupun dimanapun gitu, apa pesan yang ingin Bapak Adam sampaikan kepada para audiens kita, kepada teman ngulik di sini, terutama terkait pentingnya menjaga lingkungan dan juga mengurangi penggunaan plastik? Karena kan ini pasti akan berdampak ke depannya begitu. Ya, yang tadi aja itu, be like Ana gitu. Ana doesn't use plastic too much gitu ya.
Jadi Mbak Ana ini berusaha untuk mengurangi plastiknya gitu ya. Diharapkan semua teman-teman juga seperti itu, sehingga nanti kita waktu teman-teman di teknik lingkungan meneliti lagi, mengidentifikasi mikroplastik di lingkungan, di udara maupun di air, itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang sudah teridentifikasi sekarang gitu ya. Mudah-mudahan satu kata aja sih, Ganbate. Ganbate, oke. Ganbate itu semangat ya, semangat untuk bisa mengurangi tadi, mengubah gaya hidup menjadi yang lebih ramah lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adam atas pesannya untuk saya dan juga para teman ngulik di sini. Oke, baik. Para pendengar setia ngulik, teman ngulik, kita sudah sampai di penghujung acara di episode kali ini. Terima kasih Bapak Adam sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Enggak lah, enggak luar biasa. Yang luar biasa itu hanya kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dan kekurangan milik saya. Iya. Dan semuanya. Anda. Oke, baik. Dari pembahasan kita tadi, kita jadi semakin sadar bahwa isu terkait mikroplastik yang ada di air, di udara, dan juga media lainnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan penting untuk kita pahami bersama. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli dan juga aktif dalam menjaga lingkungan. Baik dari langkah-langkah kecil, tadi seperti mengurangi penggunaan plastik ya, pakai tote bag dan lain sebagainya, dan juga hingga terlibat ke penanganan solusi-solusi yang lebih besar. Jangan lupa kita semua punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga lebih bersih. Kalau teman-teman ngulik suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga sebarkan gitu video ini kepada teman-teman dan juga keluarga lainnya. Oke, baik, sampai jumpa kembali teman-teman ngulik di episode selanjutnya. Di mana kita akan terus ngobrol terkait dengan urusan lingkungan dan juga akan mendatangkan juga tamu-tamu yang lebih inspiratif di bidangnya. Oke, saya Ana Uswatun Hasana, pamit undur diri. Mari kita jaga bumi kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.